Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fajrin Syafira dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai filsafat. Ada dua macam materi yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, yaitu materi pertama mengenai filsafat sebagai induk dari ilmu dan pengetahuan, dan materi kedua mengenai cabang-cabang filsafat. Baik, kita mulai diskusi kali ini. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa mencari kebenaran. Filsafat juga disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan yang lahir dari filsafat. Filsafat telah berjasa dalam kelahiran sebuah disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sebagai ideologi. Ada mulanya ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat dan ilmu-ilmu khusus, yang menjadikan bagian dari filsafat. Sehingga ada yang mengatakan filsafat sebagai induk atau ibu dari ilmu pengetahuan. Karena objek material filsafat sangat umum, yaitu seluruh kenyataan. Padahal ilmu-ilmu membutuhkan objek material yang khusus. Hal ini berakibat terpisahnya ilmu dan filsafat. Meskipun dalam perkembangannya, masing-masing ilmu memisahkan diri dari filsafat, ini tidak berarti hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu khusus menjadi putus. Disinilah filsafat berusaha untuk menyatupadukan masing-masing ilmu. Tugas filsafat adalah mengatasi spesialisasi dan merumuskan suatu pandangan hidup yang didasarkan atas pengalaman kemanusiaan yang luas. Oleh karena itu, filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dari makhluk yang berpikir. Ilmu berasal dari keingintahuannya manusia terhadap sesuatu. Filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia tentang mencari kebenaran dalam menjalani hidupnya. Banyak hal yang dapat diketahui dengan mempelajari filsafat. Dalam hal ini berkaitan dengan cabang-cabang ilmu filsafat. Cabang-cabang ilmu filsafat diantaranya ada ontologi, epistemologi, aksiologi, metafisika, dan logika. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Sedangkan epistemologi adalah cabang ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Aksiologi adalah membahas tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Metafisika adalah membahas mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Sedangkan logika yaitu yang digunakan untuk melakukan pembuktiannya. Sekarang di sini saya akan membahas mengenai ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos berarti yang berada, atau logos berarti pemikiran. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada. Dengan kata lain, artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada, atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun rohani. Di sisi lain, ontologi bersifat sebagai cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam sesuatu yang ada. Kita lanjut ke cabang filsafat yang kedua, yaitu epistemologi. Nah, secara etimologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasalnya, sumber, metode, struktur, dan validasi atau valid atau kebenaran pengetahuannya. Baik, selanjutnya cabang filsafat yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksio, yang berarti nilai. Sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai.
Jujun S. Suryan Sumantri mengatakan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Johnson Carey, dalam ilmu kajian filsafat inilah merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah suatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Nah, selanjutnya cabang filsafat yang keempat. Tadi telah disinggung mengenai metafisika yang menyelidiki gerakan atau perubahan yang berkaitan dengan yang ada. Nah, metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika ini umumnya berproses pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan atau sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikajinya. Baik, selanjutnya ada cabang filsafat yang kelima atau yang terakhir, yaitu logika. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika membicarakan aturan-aturan berpikir. Dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara-cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Adapun penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan suatu cara tertentu. Dengan penarikan kesimpulan, suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir yang sahih. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.